Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 29 Maret 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucap terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 22 Maret 2026 jam 9 pagi sebesar Rp9.175.500. Syukur sebesar Rp3.782.000. Persepuluhan sebesar Rp670.000 dan sarana fisik sebesar Rp289.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 22 Maret 2026 jam 6 sore sebesar Rp8.163.200. Syukur sebesar Rp1.375.000. Persepuluhan sebesar Rp550.000 dan sarana fisik sebesar Rp516.000. 3. Ibadah Minggu 29 Maret 2026 jam 9 pagi dan jam 6 sore di Gereja Maranatha merupakan ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus sekaligus peraliran untuk persiapan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 3 April 2026 mendatang. 4. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung 3 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. 5. Ibadah Paskah Kristus pertama, Minggu 5 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 6 sore. 6. Ibadah Paskah Kristus kedua Senin, 6 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. 7. Ibadah saat ini merupakan ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus yang dilayani oleh Pendeta Emeritus A. Iwamoni Uniplaita dengan menggunakan tata ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus. 8. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis GPM Petra. 9. Pembacaan Alkitab TB2 dari Markus 11 pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dan Yohanes 19 pada ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Given Latu Papua. 11. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian doa sahabat lama nomor 118
pada ayatnya yang pertama dan kedua. 12. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian doa sahabat lama nomor 150. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 29 Maret 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewekabesi MSI Sekretaris. Hai umat Tuhan, sambutlah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Lihat, Rajamu datang kepadamu, Dialah pohon keselamatan yang berdiri tegak menjadi tempat perlindungan yang kekal. Dengan hati yang dikuasai Roh Kudus, mari rayakan Yesus Tuhan Sang Raja Mulia di Minggu Palma ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Hosanna.
bersuka sebenar. Jemaat, kita ada dalam pengakuan dosa. Dengan menunggang seekor keledai, Yesus memasuki Yerusalem, diiringi sorakan gempita, berhiaskan ranting dan daun palma. Dari orang-orang yang nantinya akan terdiam ketika ia ditangkap dan disiksa, atau bahkan berbalik mengkhianatinya. Itulah kengerian dalam hidup ketika kegembiraan berubah menjadi petaka. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Saat diri kita takluk di bawah ketakutan dan keberanian, atas nama kebenaran pun menjadi hilang, maka kita pun tak jauh berbeda dengan orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus, tetapi kemudian menjadi bisu menghadapi kenyataan yang berbeda dari harapan. Saudaraku, ingatlah bahwa ada banyak ketakutan dan kebisuan yang terjadi pada diri kita, manakala kejahatan, ketidakadilan dan kemunafikan terjadi. Namun, ketahuilah untuk semua itu Yesus rela menderita. Maka marilah kita tunduk dan memohon pengasihan-Nya dan disucikan dari dosa-dosa kita. Jangan terus selalu Tuhan, sehingga juga kelak di hatiku meski aku tidak mustahil. Tuhan Yesus, dalam sakitku aku harap Engkau tolong turut nikmat-Mu. Tuhan, ampunilah kami jikalau mulut kami kerap bersorak mengagungkan-Mu, namun sebaliknya terdiam ketika melihat derita sesama. Kami bagaikan ranting-ranting yang patah dan daun-daun yang terkulai di sepanjang jalan kekhawatiran yang kami tempuh. Kami bahkan rela menghamparkan diri kami pada dosa, membawa derita dan kesukaran, lalu akhirnya terdiam dan membisu ketika merasakan akibatnya. Kasihanilah kami yang berdosa ini ya Tuhan, penyelamat kami. Ampunilah kami ya Tuhan, demi kasih-Mu yang besar. Sambil berkibar
jemaat kekasih Kristus, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Oleh sebab itu, jadilah pengikut-pengikut Yesus yang setia, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Markus 11. Markus 11 pada ayatnya yang ke-8 sampai pada ayatnya yang ke-11. Dan pembacaan kedua terambil dari Yohanes 19 ayat 16b sampai ayatnya yang ke-27. Alkitab yang digunakan di saat ini, Alkitab TB 2. Sebagai nyanyian aklamasi,
Jemaat menyanyikan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Bapa di sorga, di pagi ini kita akan membaca Alkitab. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, agar kami mampu mengartikan itu dalam seluruh hidup kami. Berfirman bagi kami Tuhan Yesus, karena kami bersedia mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Markus 11 ayatnya yang ke-8 berakhir dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah bunyinya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-16b sampai ayatnya yang ke-27, begini bunyinya. Yesus disalibkan. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepada orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa mendapatkannya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita menjalani minggu sengsara Tuhan Yesus sampai hari ini. Kita memasuki minggu sengsara yang ke-7 atau yang disebut Minggu Palmarum. Dan hari ini kita berdiri di ambang transisi antara sorak-sorai
Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Itulah yang terbaca di dalam Injil Markus 11 ayat 8 sampai 11 dan Yohanes 19 ayat 16b sampai 27, di mana kita menemukan kontradiksi dua arak-arakan masa. Markus 11 memperlihatkan Yesus yang disambut bagaikan pahlawan yang datang untuk membebaskan. Sementara Yohanes 19 memperlihatkan Yesus memikul salib. Penghinaan atau kehinaan menuju bukit tengkorak di Golgota. Dan tema pemberitaan di Minggu Sengsara yang ke-7 ini adalah sambutlah Yesus dan ikutlah Dia. Namun kita perlu bertanya, Yesus yang mana yang kita sambut? Sejauh mana kita bersedia mengikutinya? Apakah kita hanya berada di Yerusalem saat hamparan pakaian dan ranting pohon ada di jalan, tetapi menghilang saat tetesan darah jatuh di Golgota? Kita perlu merenungkannya supaya kita mendapatkan makna dari memperingati minggu-minggu sengsara Yesus hingga yang ke-7. Dari Markus 11 ayat 8 sampai 11 kita melihat kerumunan orang menghamparkan pakaian dan ranting-ranting hijau di jalan. Dan ini adalah simbol penghormatan dan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Tapi cara pandang Yesus berbeda dengan cara pandang masa pada waktu itu. Mereka memandang Yesus sebagai raja secara politis yang akan datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus berbeda. Yesus tidak datang dengan mengendarai kuda sebagai simbol perang, tetapi ia menunggang seekor keledai muda. Ini adalah simbol bahwa Yesus memang adalah raja, tetapi raja yang membawa damai. Bukan perang, bukan juga perlawanan. Raja yang lemah lembut. Bukan yang pamer kuasa. Yang bukan menggunakan kuasa untuk menghancurkan. Raja yang menggunakan kekuasaan untuk menyelamatkan, bukan untuk menindas. Sekali lagi, dengan demikian Yesus yang kita sambut adalah Raja damai yang lemah lembut, yang datang untuk menyelamatkan semua umat manusia, bukan sekelompok orang. Bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi seluruh umat manusia. Sebab itu menyambut Yesus berarti harus berani menanggalkan pakaian kebanggaan diri.
Kita yang berkomitmen untuk menyambut Yesus yang datang sebagai Raja harus mampu melepaskan pakaian kebanggaan diri, apakah itu jabatan, status dan ego, kekayaan dan apapun juga, untuk diletakkan di bawah kakinya. Sebab seringkali kita menyambut Yesus hanya sebagai pelengkap dalam kebahagiaan kita, bukan sebagai Tuhan atas seluruh perjalanan hidup kita. Dan karena itu kita sering mengatur Tuhan sesuai dengan keinginan dan kehendak hati kita sendiri. Menyambut Yesus berarti siap menerima caranya yang rendah hati menjadi cara hidup kita tiap-tiap hari. Cara hidup angkatan muda Gereja Protestan Maluku yang tidak pamer kuasa dan tidak juga menggunakan kuasa masa mudanya untuk menindas. Sebab hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun AMGPM di hari Jumat kemarin yang ke-93. Karena itu jemaat, mari kita menyambut Yesus dengan kerendahan hati. Dari Yohanes 19 ayat 16b sampai 27 ada beberapa hal penting yang kita hendak pelajari. Mengikuti Yesus sampai titik nol di dalam kehidupan. Atau mengikuti Yesus sampai titik terendah di dalam kehidupan. Sebab kita lihat sorak-sorai Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, telah hilang dan digantikan dengan dentuman paluh memaku Yesus di kayu salib. Di sini kita melihat Yesus memikul salibnya sendiri. Mengikuti Yesus ternyata bukan sekadar berjalan di belakang seorang tokoh yang populer, yang namanya terkenal karena melakukan mujizat, tanda ajaib. Bukan juga seorang guru yang populer, melainkan berjalan menuju kematian diri. Berjalan menuju kematian diri demi menegakkan keadilan dan kebenaran bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Dalam kehidupan setiap hari kita menemukan banyak orang yang tidak diperlakukan adil. Hak-hak mereka dirampas. Kita dituntut sebagai orang-orang yang siap menyambut Yesus yang datang sebagai Raja dan berkomitmen untuk mengikut salibnya. Maka kita juga bersedia mestinya untuk berjalan mengikuti jalan Yesus. Yang bersedia untuk menuju kematian. Dan di atas salib terpasang tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi dalam 3 bahasa. Ibrani, Latin, dan Yunani. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Yesus sebagai sebuah bentuk sindiran, ironi, olok-olokan. Namun ternyata sindiran itu telah menjadi sebuah kebenaran abadi dalam sejarah perjalanan kita. Oleh karena itu jemaat mengikuti Yesus berarti mengakui kedaulatannya
justru di saat-saat yang paling sulit di dalam hidup, atau ketika kita berada pada titik yang paling rendah di dalam kehidupan kita. Mengikuti Yesus sampai akhir. Saat dunia menertawakan iman kita, apakah kita masih berani berkata secara lantang, "Dia adalah rajaku"? Karena itu tetaplah mengikut Yesus walaupun jalan hidup kita sulit. Apalagi memasuki hidup di masa-masa yang akan datang semakin sulit. Tapi ingatlah, sekali berkomitmen untuk mengikuti Yesus, setialah berjalan di jalannya. Jalan yang penuh resiko, tetapi harus dihadapi. Hal berikut yang penting untuk kita pelajari adalah di bawah kaki salib itu terbentuk sebuah komunitas baru. Salah satu bagian yang paling menyentuh hati ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Kita semua adalah ibunya dan muridnya. Bahwa di tengah penderitaan yang hebat itu di tiang kayu salib, Yesus membentuk sebuah keluarga baru ketika ia berkata, "Ibu, ini anakmu, dan inilah ibumu." Jemaat mengikuti Yesus tidak dilakukan sendirian, tidak juga sendiri-sendiri. Mengikuti Yesus berarti masuk di dalam komunitas orang-orang yang hatinya hancur, yang hidupnya hancur, tetapi yang dipulihkan oleh kasih-Nya. Di kaki salib Yesus tidak ada sekat, tidak ada pembatas, tidak ada jurang. Yang ada hanyalah tanggung jawab untuk saling menjaga, untuk saling mengasihi. Dan itulah yang terbentuk ketika Yesus bergantung antara langit dan bumi. Karena itu jemaat, mari menyambut Yesus. Menyambut Yesus di gerbang Yerusalem adalah awal yang indah. Namun mengikutnya sampai ke Golgota adalah ujian iman yang sesungguhnya. Sekali lagi, menyambut Yesus di gerbang Yerusalem sesuai Markus 11 adalah awal suasana yang indah, yang penuh dengan sorak-sorai. Namun mengikutinya sampai ke Golgota adalah ujian iman yang sesungguhnya. Minggu sengsara yang ke-7 ini memanggil kita untuk tidak menjadi pengikut musiman. Sekali lagi, Minggu Palmarum ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus jangan menjadi pengikut-pengikut musiman. Atau orang Kristen musiman. Juga bukan iman musiman. Bukan juga menjadi garam, terang dan garam musiman. Yang padam dan hambar saat menghadapi kesulitan.
Jangan juga hanya menyambutnya dengan kata-kata saat berlimpah berkat, saat sukses di dalam hidup. Tetapi ikutlah dia dengan setia saat salib kehidupan setiap orang terasa berat. Sebab hanya mereka yang berani memikul salib bersama dengan Yesus sampai akhir akan dimakotai dengan kemuliaan bersamanya dalam kemenangan dan kebangkitannya. Karena itu pulanglah jemaat dan jadilah orang-orang Kristen yang tangguh menghadapi segala tantangan. Karena tidak sendirian, komunitas dibangun untuk saling menopang. Dan Yesus tetap setia mendampingi kita. Jangan sekali lagi menjadi orang-orang musiman. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengaku iman kita dan karena itu saya mengundang jemaat berdiri. Di hadapan Tuhan Sang Pemberi Berkat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, pada hari Jumat 27 Maret 2026, Angkatan Muda GPM telah berusia 93 tahun. Sebagai warga GPM kita patut bersyukur, baik yang pernah menjadi bagian dari Angkatan Muda GPM atau masih menjadi anggota aktif.
Bahkan para senior yang sampai saat ini masih terlibat secara langsung maupun tidak langsung menopang aktivitas AMGPM. Dan inilah potret 93 tahun Angkatan Muda GPM yang akan tetap menjadi tulang punggung gereja, anak kandung GPM, masa depan GPM, dan turut berperan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak melihat Angkatan Muda itu sebagai satu organisasi yang lepas dari gereja, tapi bagian integral. Nah, itu tidak. Jadi dia tidak bisa keluar dari strategi gereja. Angkatan Muda bukan cuma kegiatan-kegiatan ibadah saja, tapi kita harus berkiprah ke masalah-masalah sosial, ekonomi. Mengabdi di Angkatan Muda GPM, kita mesti siap berkorban. Setiap langkah pelayanan, kita menenun harapan. Di setiap karya kasih, kita menghadirkan terang. "93 tahun merupakan jejak iman, pengorbanan, dan kesetiaan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Hari ini kita berdiri teguh, melangkah bersama menuju satu abad pengabdian. Dengan semangat persatuan, kita bangun masa depan yang berakar pada iman, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bagi gereja, masyarakat, dan dunia. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku setia melayani, terus berbuah, menyongsong 100 tahun kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, untuk mengenang para pendahulu yang telah berkarya dalam sejarah perjalanan AMGPM, Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Di minggu sengsara ke-7 ini, kita pun bersyukur atas 93 tahun usia Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku.
Kita percaya bahwa hanya oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku sebagai wadah tunggal yang menghimpun dan membina potensi pemuda Gereja Protestan Maluku dari masa ke masa, sambil tetap menghayati makna penderitaan Kristus. Dirgahayu Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku tetaplah berjalan mengikuti tapak-tapak kaki Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan teguh dalam tugas sesuai moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarlah anjuran ini. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, karena Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Jemaat, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa di sorga, di saat ini, di minggu sengsara ke-7 Tuhan Yesus Kristus, kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur kami. Semoga Bapa di sorga berkenan memberkati persembahan ini dan dapat berguna demi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji-pujian oleh Given Latu Papua. Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya lagu yang dibawakan bisa menjadi berkat pada katong semua.
kasih Given, Tuhan memberkati. Saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan, dalam perjamuan asa yang kudus pada hari Jumat 3 April 2026 mendatang, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. 1. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati saudara-saudari. Silakan duduk. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membimbing hidup kami melalui kuasa Roh Kudus. Bersama-sama, baik secara pribadi, persekutuan keluarga, rumah tangga, tapi juga bersama dengan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, kami bersyukur sebab Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan memberkati sejarah perjalanan hidup AM/GPM sehingga memasuki usia 93 tahun. Kami mohon Roh-Mu membimbing kami, menguatkan kami, supaya iman kami tidak musiman. Dan sebagai orang-orang percaya, kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Setia berada di jalan Tuhan, jalan penderitaan demi menegakkan keadilan dan kebenaran, dan bukan pengikut-pengikut musiman. Jadikanlah AM/GPM alat di tangan Tuhan untuk menyebarluaskan kebaikan-Mu. Mereka adalah garam dan terang, dan karena itu mampu melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak menjadi alat dari kekuasaan. Angkatan Muda juga bukan menjadi batu loncatan untuk kepentingan sesaat, tetapi sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk merangkul semua, terutama para pemuda dan pemudi gereja yang seringkali tersisih dan terabaikan di dalam persekutuan organisasi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Karena itu mampukanlah mereka untuk sungguh-sungguh sekali lagi menjadi garam dan terang dunia. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk hidup dan bersaksi. Kami sudah berkomitmen untuk menyambut
Yesus sebagai Raja kami yang mengatur dan berkuasa di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan karena itu kuatkanlah kami supaya kami kuat berjalan di jalan Tuhan. Jalan yang mengosongkan diri, jalan yang mengorbankan diri untuk keselamatan kami. Dan oleh karena itu ketika tidak ada jalan bagi kami lagi, maka mampukanlah kami untuk rela berkorban demi kehidupan banyak orang. Karena itu siapkanlah kami anggota sidik gereja yang sudah mengaku untuk memperingati sengsara Kristus melalui perjamuan asa yang kudus pada tanggal 3 April yang akan datang. Kuduskanlah kami dan siapkanlah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan yang baik, supaya di tanggal 3 semua kami bersekutu bersama menikmati cinta-Mu, makan roti dan minum anggur lambang tubuh dan darah Kristus yang terkoyak demi keselamatan kami, agar kami mampu juga menjadi saksi-saksi-Mu yang setia, yang rela berkorban untuk keselamatan banyak orang. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberkati setiap kami pribadi tetapi juga keluarga rumah tangga kami. Kami berdoa untuk mereka yang menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidup, anak-anak yatim piatu, janda duda, orang-orang yang berkekurangan di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi juga Tuhan memberkati para pelayan di gereja Protestan Maluku yang tersebar di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara, di mana di hari ini ada 14.810 anak yang diteguhkan menjadi anggota sidik gereja. Kiranya Tuhan kuasai mereka dengan Roh Kudus, agar mereka mengaku setia menyambut Yesus dan berada di jalan Yesus. Mereka tidak menjadi anak-anak gampangan, anak-anak musiman, tetapi teguh berdiri di tengah-tengah situasi hidup yang sulit. Kami berdoa Tuhan, berkatilah para pelayan Tuhan yang tersebar di berbagai pelosok di Maluku dan Maluku Utara, di jemaat-jemaat, di kelasis-kelasis dan di sinode. Mampukanlah para pelayan ini supaya mereka menjadi pelayan yang rendah hati, orang-orang yang tidak menindas atas nama Tuhan, tetapi yang sungguh-sungguh melayani umat, karena mereka juga berkomitmen untuk berjalan di jalan Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan khususnya yang ada di Kelasis Kota Ambon, Ketua Kelasis, Sekretaris Kelasis, anggota MPK, para sekbid, para pegawai, 21 jemaat. Biarlah Tuhan memberkati mereka, supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, yang selalu meneladani Kristus Yesus, yang adalah Tuhan, tetapi yang turun merangkul menjadi manusia. Dan karena itu para pelayan ini juga mampu merangkul umat-Mu yang berada di 21 jemaat di Kelasis Kota Ambon. Kami berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kami di pusat, di provinsi, di kota, sampai ke desa-desa. Situasi yang semakin sulit karena peperangan yang terjadi di Timur Tengah berdampak luas, termasuk kami di Indonesia dan di Provinsi Maluku dan khususnya di Kota Ambon. Biarlah Tuhan menerangi jalan hidup para pemimpin-pemimpin ini, supaya mereka memimpin dengan rendah hati, meneladani Yesus yang mereka imani, dan bukan pamer kuasa, apalagi menggunakan kuasa untuk menindas, tetapi melalui tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan,
Mereka terus bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ibadah yang kami laksanakan di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 ini menginspirasi kami, memotivasi kami untuk terus bersaksi. Oleh karena itu biarlah Tuhan memberkati akta liturgis yang sudah kami lakukan di hari ini. Majelis Jemaat GPM Petra bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembawa salib, pembaca Alkitab, pengisi puji-pujian, kolektantu agama, security, juga pimpinan dan staf RRI Ambon yang melakukan tugas penyiaran di gereja Maranatha. Jadikanlah kami orang-orang kecil di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia yang terus bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami punya agenda-agenda untuk kami lakukan di usbu yang baru. Kami mohon Tuhan berjalan bersama dengan kami dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, agar kami mampu melakukannya dan mendatangkan sukacita bagi banyak orang yang kami jumpai. Ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami bawa dan kami dasarkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, Kristus menjalani penderitaan supaya kita semua beroleh penebusan oleh kasih Allah. Oleh sebab itu pergilah dan tebarkanlah kehangatan cinta kasih, keadilan dan kebenaran di bendang Tuhan. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.